Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mulia, mahasiswa program studi bimbingan konseling Universitas Islam Negeri Ar-Rahili. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan simulasi konseling individual sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah teknik dan laboratorium BK yang diampu oleh Bapak Reza Mutakin, SPDI MPD. Selamat menyaksikan, semoga video ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat mengenai proses konseling individual dan keterampilan dasar konseling. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, silakan masuk Nadia. Iya, Bu. Ayo. Silakan duduk Nadia. Baik, Bu. Wah, hari ini Ibu senang sekali nih bisa ketemu sama Nadia. Gimana kabar Nadia hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nadia santai aja, nggak usah gugup. Hari ini Ibu cuma mau ngobrol biasa aja, cuma mau tahu kabar Nadia aja ya. Iya, Bu. Oh iya, tadi pagi kan hujan deras ya. Gimana perjalanannya menuju sekolah? Pasti seru ya? Iya, Bu. Tadi hujannya deras sekali. Terus Nadia tuh pakai payung sama baju hujan double. Sepatu Nadia pun agak basah sedikit. Tapi nggak apa-apa sih, Bu. Jadi kayak ada pengalaman gitu. Wah, walaupun hujan deras, tapi semangat Nadia besar ya. Itu menandakan bahwa Nadia selalu siap menghadapi berbagai hal gitu. Iya, Bu. Keren sih bisa punya semangat kayak gitu. Oh iya, kayak Ibu bilang tadi di awal, Ibu mau ngobrol sedikit nih sama Nadia. Nadia tahu nggak kenapa hari ini Ibu panggil Nadia datang ke ruang BK? Nggak tahu sih, Bu. Mungkin ada sesuatu hal yang mau Ibu bicarakan sama Nadia. Iya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah Nadia sebelumnya sudah pernah konseling atau ini baru yang pertama kali?
Belum pernah sih Bu, ini baru pertama kali Nadia ke BK. Oke, berhubung karena ini Nadia baru pertama kali konseling, maka akan Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling dan asas-asasnya. Baik Bu. Oke, jadi konseling itu adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli atau konselor kepada seorang konseling. Yang mana dalam hal ini Ibu bertindak sebagai konselor bagi Nadia sebagai konselingnya. Namun dalam menjalankan konseling itu ada beberapa asas yang perlu kita pahami dan juga kita jalani. Di antaranya itu ada asas kerahasiaan. Artinya, apapun nanti yang Nadia sampaikan sebagai konseli dan apapun yang Ibu sampaikan, itu semua bersifat rahasia. Jadi, Nadia tidak usah merasa takut, tidak usah merasa malu gitu ya. Karena semua yang Nadia sampaikan, semua curahan hati Nadia, semua isi perasaan Nadia, itu akan Ibu jamin kerahasiaannya. Ibu tidak akan cerita kepada orang lain gitu. Dan juga dalam konseling itu ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, di mana nanti dalam proses konseling Nadia diharapkan bisa terbuka dan juga jujur dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan ataupun perasaan-perasaan yang sedang Nadia alami gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Paham Bu? Oke, ada yang ditanyakan nggak? Tidak Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau memastikan apakah Nadia sudah siap untuk kita laksanakan kegiatan konseling kita pada hari ini? Siap Bu. Siap ya. Ibu harap nanti dalam berjalannya konseling kita Nadia bisa aktif ya. Oke, jadi begini Nadia. Kenapa Ibu panggil Nadia hari ini ke ruang BK? Karena beberapa hari yang lalu itu Ibu mendapatkan laporan dari guru wali kelas Nadia sendiri dan juga beberapa guru mata pelajaran. Katanya itu akhir-akhir ini Nadia sering menyendiri dan Nadia juga katanya jarang ikut dalam kegiatan kelompok. Bahkan Nadia menolak untuk bergabung dalam kelompok. Dan katanya kawan-kawan Nadia juga jarang terlihat ngobrol dengan Nadia. Ibu tidak mau langsung menyimpulkan di sini, tapi Ibu mau mendengarkan langsung dari Nadia apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang sebenarnya sedang Nadia alami gitu. Bisakah Nadia ceritakan sama Ibu? Iya Bu. Nadia ngerasa bingung juga sih Bu. Nadia ngerasa kayak itu udah lama, malahan dari kelas 10. Nadia awalnya ngerasa kalau Nadia tuh nggak nyambung sama teman-teman. Mereka tuh ngobrolin hal-hal yang memang Nadia nggak ngerti, memang Nadia nggak paham. Kayak misalnya bahas masalah tren TikTok, drama Korea, terus game online. Yang mana game online itu Nadia nggak pernah main. Terus di situ Nadia tuh diam aja. Dan mereka tuh menganggap Nadia seolah-olah Nadia nggak ada di situ. Dari situ Nadia udah gak berani lagi, udah segan untuk gabung-gabung sama mereka. Bisa membayangkan ya gimana rasanya ketika Nadia merasa tidak hargai kehadirannya. Itu rasanya sakit dan kecewa banget ya. Iya Bu, Nadia tuh kayak ngerasa cuma jadi penggembira di kelas gitu. Pernah gitu, Nadia coba untuk nimbrung sama mereka, coba kayak ngobrol bareng mereka pas istirahat. Gak ada satupun dari mereka tuh tanggepin Nadia, gak ada satupun dari mereka tuh respon Nadia gitu. Terus ada satu orang dari situ ngobrol lah kecil gitu, tapi Nadia masih dengar. Dia bilang kayak gini, ngapain sih dia ikut-ikutan gitu. Nadia kan pura-pura gak denger, tapi sebenarnya tuh hati Nadia tuh hancur kali gitu Bu. Dari situ Nadia gak mau lagi coba-coba untuk deketin siapa-siapa di kelas. Jadi pengalaman yang menyakitkan itu benar-benar membuat Nadia menarik diri ya. Mulai dari sejak itu, Nadia merasa bahwa Nadia tidak pantas untuk berada di lingkungan pertemanan mereka gitu ya. Iya Bu, Nadia tuh mikir gini, mungkin Nadia tuh gak menarik untuk buat diajak ngobrol, untuk diajak temen gitu kan. Mungkin Nadia tuh gak cukup lucu untuk mereka, gak cukup pinter, gak cukup menarik gitu, gak asik gitu kan. Jadi Nadia di situ kayak sepi kali gitu Bu. Mungkin menurut mereka tuh aneh Nadia. Dari situ Nadia tuh selalu ngerasa kayak gitu tiap Nadia lihat mereka tuh rame-rame
ketawa bareng gitu Bu. Nadia, apakah Nadia yakin bahwa semua teman Nadia itu akan berpikir seperti itu kepada Nadia? Mungkin pikiran itu muncul karena pengalaman masa lalu Nadia yang menyakitkan saat itu. Nggak tahu sih Bu, cuma Nadia udah ngerasa kayak gitu, udah berpikir negatif duluan sama mereka. Ada waktu itu beberapa teman ngajak ngobrol bareng, ngajak duduk bareng, terus ngajak kerja kelompok bareng, cuman Nadia tolak. Nadia nggak mau sesuatu yang terjadi kemarin itu terulang lagi. Jadi Nadia ini menolak ajakan mereka karena Nadia merasa bahwa Nadia perlu melindungi diri dari rasa sakit yang seperti dulu ya. Iya Bu, Nadia tuh ngerasa capek banget, harus berusaha, terus harus direndahin, harus diremehin di depan mereka lagi. Nadia tuh capek, Nadia tuh mikir gini, lebih baik Nadia tuh sendiri aja. Tapi lama-lama Nadia tuh terasa sepi, kali kesepian. Kayak gak ada siapa-siapa yang mau ngertiin Nadia. Kadang Nadia tuh iri sama mereka, bisa rame-rame, bisa bareng-bareng, ngobrol bareng, terus cerita bareng, kayak support gitu. Sedangkan Nadia tuh nggak ada. Ya, Nadia sebenarnya mempunyai kebutuhan yang sama dengan semua orang, yaitu ingin dihargai dan juga punya teman. Namun karena pengalaman masa lalu Nadia yang menyakitkan, itu membuat Nadia langsung menyimpulkan bahwa Nadia ini akan ditolak oleh semua orang. Nah sekarang ibu mau tanya sama Nadia, menurut Nadia, apakah pemikiran itu 100% benar? Bahwa semua orang akan mengejek Nadia ketika Nadia mencoba untuk membuka diri? Kalau dipikir-pikir sih Bu, gak semua orang di situ sama Bu. Ada teman sebangku Nadia, dia pernah ngajak ngobrol ringan seperti itu. Terus orangnya tuh baik, gak jahat, pinter, ramah malahan. Tapi karena Nadia dingin sama dia, tanggupinnya tuh biasa aja, jadi obrolannya terhenti sampai situ. Bagus Nadia, itu artinya Nadia sudah mulai berpikir bahwa semua pemikiran Nadia itu tidak semuanya benar ya. Terkadang mungkin ada teman yang ingin berkawan dengan Nadia, tapi Nadia tidak membuka ruang untuk mereka. Iya Bu, Nadia sekarang udah sadar. Nadia tuh terlalu percaya sama pikiran Nadia tanpa harus ngecek dulu. Nadia tuh kayak menutup diri dari suatu kayak peluang yang ada gitu Bu. Nadia, gimana kalau misalnya kita coba dari hal-hal yang kecil dulu? Ibu mau Nadia dalam minggu ini melakukan satu hal, misalnya saat jam istirahat Nadia bisa duduk ataupun menyapa teman yang menurut Nadia dia itu nyaman bagi Nadia. Tidak usah langsung akrab, tapi bisa dengan hanya obrolan-obrolan ringan yang memberikan sinyal bahwa Nadia sudah mulai membuka diri gitu. Gimana? Kira-kira bisa nggak? Bisa sih Bu, mungkin nggak perlu ngobrol panjang, cukup nyapa doang gitu. Ya walaupun masih takut, dicoba aja dulu sih Bu. Ya memang rasa takut itu wajar ya. Tapi di sini Ibu lihat Nadia mempunyai keberanian. Dan hal itu sudah Nadia tunjukkan dengan Nadia bercerita panjang hari ini sama Ibu. Dan mulai dari besok Nadia sudah bisa mulai kegiatan tersebut. Mulai saja dengan hal-hal yang kecil yang Ibu bilang seperti tadi. Nanti di minggu depan kita akan evaluasi sama-sama. Ya Bu, Nadia tuh kayak makasih banget udah mau dengerin Nadia, udah mau ngertiin perasaan dan pikiran Nadia sendiri gitu. Hari ini Ibu sangat menghargai keberanian Nadia. Nadia sudah berani terbuka, Nadia sudah berani cerita sama Ibu, dan Nadia juga sudah mulai menyadari ya pemikiran-pemikiran yang dapat menghambat Nadia dalam bergaul, dan itu sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa sampai ke tahap itu, tapi di sini Nadia bisa. Iya Bu, Nadia tuh kayak ngerasa lega banget. Ternyata ketika udah Nadia ceritain semua nih sama Ibu nih, beban di pikiran Nadia tuh kayak terasa kurang gitu. Ibu senang mendengarnya Nadia. Nadia sudah mau mencoba untuk berubah walaupun secara pelan-pelan ya. Dan sekarang Ibu mau memastikan apakah Nadia bersedia untuk mencoba perubahan itu, mencoba kegiatan yang Ibu bilang tadi.
dengan cara duduk ataupun menyapa teman yang Nadia anggap dia itu nyaman untuk Nadia. Iya Bu, Nadia bersedia. Nadia akan coba untuk bisa nimbrung, bisa ngobrol bareng mereka Bu. Oke Nadia, bagus sekali. Dan Ibu yakin Nadia pasti bisa ya. Nadia tidak harus langsung berubah drastis dalam satu hari, itu nggak harus seperti itu. Tapi Nadia bisa mulai dengan cara yang pelan-pelan gitu ya. Dan yang harus Nadia tahu di sini, Nadia di sini tidak sendiri. Ibu akan terus mendampingi Nadia, dan jika mungkin nanti di tengah perjalanan Nadia merasa cemas, Nadia merasa bingung, Nadia bisa langsung datang ke ruang BK ya. Kapan saja Ibu akan melayani Nadia ya. Terima kasih banyak Bu. Nadia tuh kayak ngerasa didengar oleh Ibu. Biasanya Nadia tuh simpan sendiri gitu Bu. Oke, sekarang Nadia tidak usah menyimpannya lagi sendiri ya. Sekarang Nadia sudah melangkah lebih jauh, dan Ibu harap nanti ketika keluar dari ruang BK ini Nadia menjadi lebih tenang, dan Nadia menjadi lebih yakin bahwa Nadia ini pantas untuk diterima dan dihargai gitu ya. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali untuk memastikan dan juga mengevaluasi pengalaman baru yang Nadia coba tadi ya. Siap Bu, Nadia akan coba. Nadia janji akan cerita di minggu depan ya Bu. Oke, sampai ketemu minggu depan Nadia. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nadia, kamu masuk Nadia. Ya Bu. Ayo Nadia. Selamat duduk Nadia. Baik Bu. Wah, Ibu lihat dari raut wajah Nadia yang ceria, kayaknya ini ada kabar gembira ya. Iya Bu, Nadia punya cerita yang baik dan seru banget. Oh ya? Kalau boleh Ibu tahu cerita apa nih? Ternyata berkawan sama bareng anak kelas tuh ternyata mudah banget, nggak seburuk dan semenakutkan Nadia pikirkan. Mereka tuh baik banget, terus support Nadia, terus kawanin Nadia, pokoknya terbaik lah mereka itu. Wah, Ibu senang nih dengarnya. Ternyata sekarang Nadia sudah tahu ya bahwa mencoba untuk bergaul itu tidak semenakutkan dan tidak seburuk yang Nadia pikirkan ya. Dan sekarang Nadia dengan bergaul itu Nadia menjadi bahagia, menjadi happy gitu ya. Iya Bu, Nadia tuh sangat beruntung banget dapat teman yang sebaik mereka. Gue tahu Nadia tuh selama ini udah bisa ngobrol bareng mereka, terus kerja kelompok bareng mereka, ketawa bareng. Gue tahu nggak, Nadia tuh udah punya sahabat loh. Oh ya? Kalau boleh Ibu tahu siapa aja nih sahabatnya? Ada Ocha, Alfi, Ana, Lastri, terus ada Marzatila, ada si Puput lagi. Mereka tuh pokoknya baik banget sama Nadia. Wah, pasti seru ya sahabat-sahabatnya. Ya seru banget Bu. Yang dulunya Nadia kesepian, gak ada teman, gak ada yang mau yang ngertiin Nadia. Tapi sekarang dunia Nadia tuh udah terasa bahagia banget. Udah bisa main bareng mereka, makan-makan bareng. Terus pas istirahat Nadia tuh bisa main bola, main boneka, kejar-kejaran. Pokoknya kenangan momen-momen yang terindah gak bisa dilupain ya Bu. Alhamdulillah Nadia ya, Ibu senang banget dengar cerita Nadia. Akhirnya Nadia bisa mempunyai teman ya, dan tidak menyendiri lagi seperti dulu gitu ya. Iya Bu, ini berkat Ibu yang udah membuat Nadia tuh sadar bahwa berteman itu nggak seburuk yang Nadia pikirkan. Terima kasih ya Bu. Sama Nadia. Demikianlah video simulasi konseling yang sudah saya tampilkan. Saya berharap video ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.